Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-habib sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Thumma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La rizqa lana illa ma razaqtana innaka khairur raziqin. La hukma lana illa ma hakamta alaina innaka ahkamul hakimin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin, wabil khusus seluruh pengurus, para tokoh yang hadir membersamai kita pada subuh yang mulia ini. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menganugerahkan kita kesehatan lahir dan batin, memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita tetap berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, sampai kita insyaallah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pula insyaallah ingin menjadi umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani dan mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah sunnah kita memakmurkan masjid, sunnah kita menjalankan ibadah, sunnah kita menjalankan thalabul ilmi pada pagi hari ini, dan sunnah-sunnah yang lain insyaallah. Mudah-mudahan dengan mengikuti dan meneladani Nabi, kita semuanya adalah umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita berada di bulan Muharram 1443 Hijriyah. Mengenalnya adalah mengenal kalender yang bernama kalender Hijriyah. Ada dua kalender, kalender miladiyah Masehi dan kalender Hijriyah, kalender berdasarkan hijrahnya Nabi, hijrahnya para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dibanding peristiwa yang lain, maka peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang paling agung. Yang menjalankan peristiwa ini bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga semua sahabatnya, semua sahabiyahnya. Peristiwa ini juga menjadikan ada ketaatan kita, pengamalan ibadah kita juga berdasarkan kalender yang kita sebut kalender hijrah atau hijriyah. Puasa yang wajib pasti bulan Ramadan. Idul Fitri pasti 1 Syawal. Ibadah haji dijalankannya bulan Dzulhijjah, tapi kalender Masehinya tidak ada masalah, mau Agustus mau September. Hanya karena kita berlandasan kalender Hijriyah, maka seluruh ibadah kita juga berlandaskan kalender Hijriyah. Hari ini tanggal 13 bulan Muharram. Kalau Agustusnya tanggal 22, maka puasa mutih kita tanggal 13, 14, 15. Itulah makna kalender hijrah atau hijriyah Nabi, para sahabat dan para sahabiyah seluruhnya. Peristiwa hijrah ini tidak berakhir manakala Nabi selesai berada di Madinah.
sampai hari kiamat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Hijrah tidak berhenti melainkan berhentinya pintu taubat. Selama Allah bukakan pintu taubat, seseorang boleh dan bagus untuk berhijrah. Namun hijrahnya bukan pindah-pindah terus. Hijrahnya adalah bukan lokasinya yang berpindah, bukan lokasinya yang berubah, tapi 13 tahun lamanya sebelum Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, apa yang terjadi? Ya ayyuhal muddathir. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ya ayyuhal muzzammil. Dua surat, Al-Muddathir, Al-Muzzammil. Persiapan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah 490 km. Tergantung hotelnya di mana. Kira-kira 490 km. Allah bekali 13 tahun sebelum berhijrah dengan dua surat. Kita tahunya Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya jarang dibahas. Sebelumnya apa yang disiapkan oleh Nabi, apa yang disiapkan oleh sahabat. Masya Allah hadirin wal hadirat. Meskipun tempat tinggal kita jauh dari Masjidil Haram, ketika kita umroh dan haji, kita akan datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Meskipun suasananya panas berdesak-desakan, kita datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berarti kita sudah berhijrah. Meskipun lokasinya jauh, tetapi kita yakin itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muddathir, artinya wahai yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muzzammil pun artinya wahai yang sedang berselimut. Setelah Nabi dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun. Kondisi saat itu digambarkan oleh Nabi. Beliau sendirian di Gua Hira, malam-malam didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Paling enak, kata Nabi, paling ringan kalau Jibril datang menyerupai manusia. Paling ringan. Paling berat kalau datang wujud asli, satu sayap menutupi bumi. Kita pula paling enak ketemu di masjid. Kenapa? Aslinya enggak ketahuan. Lah kalau ketemu di kantor kan ya kita hormatlah, karena dia pegawai atau pejabat. Tapi kalau di masjid, sama semuanya. Datang Jibril dalam wujud yang asli. Kemudian Jibril memerintah Nabi untuk membaca. Tidak pernah Nabi membaca, tidak pernah diajarin baca, tidak pernah belajar baca. Yang diperintah oleh Jibril untuk dibaca adalah Al-Quran. Masya Allah. Kita dulu ngafal Quran Bapak Ibu, ya, kita sudah siap dari malam pagi, terus ketika sudah di depan guru itu hilang, buyar hafalannya. Ini di depan malaikat Jibril. Belum pernah Nabi belajar atau diajarkan, belum pernah ikut majelis apapun, belum pernah, karena belum turun. Baru turun Al-Alaq, pulang datangi Khadijah radhiyallahu anha. Ya Khadijah, tolong selimuti aku. Karenanya turun surat Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzzammil. 13 tahun lamanya dipersiapkan turun beberapa surat yang lain, tapi menunjukkan sebelum hijrah berpindah itu yang paling pokok adalah bagaimana dipersiapkan oleh Allah. Apa yang dipersiapkan?
di surat Al-Muddathir ayat yang kelima, warrujza fahjur, dan maksiat dan perbuatan syirik tinggalkanlah. Karena Mekah memang tempatnya dulu tempatnya perbuatan maksiat. Bayi ya dikubur hidup-hidup. Narkoba jangan tanya. Miras jangan tanya. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang biasa dijalankan. Maka warrujza fahjur. Saat Nabi berselimut karena ketakutan, ada yang mengatakan karena beratnya apa yang Allah akan perintahkan, ada yang mengatakan Nabi ingin betul-betul rehat karena kejadian yang sangat luar biasa, bertemu Jibril disuruh baca, Nabi tidak bisa baca, merindinglah Nabi, dipeluk pula oleh Jibril, Iqra ya Muhammad, kemudian barulah dibacakan oleh Jibril dalam keadaan ketakutan, pulang minta diselimuti, baru sebentar berselimut Allah perintahkan Muhammad jangan lama-lama selimutannya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ada kata hijrah. Allah agungkanlah pakaianmu, bersihkanlah dosa dan maksiat, tinggalkanlah, hijrahkanlah. Itu yang dialami oleh Nabi. Dulu kita katakan enak kalau tinggalnya depan Masjidil Haram, saban waktu sholat di Masjidil Haram. Kira-kira betul apa betul Bapak Ibu? Sholatnya tiap waktu enggak? Yang di depan Masjidil Haram, yang jualan tuh. Sholatnya depan itunya, tempat jualannya. Padahal kita yang jauh pun datang. Karena tempat penting, tetapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah di sininya. Kalau dia adalah seseorang yang sudah dibersihkan oleh Allah, apapun ia insya Allah mudah menjalankannya. Dulu ketika sebelum turun surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami mencatat apa yang dicatat oleh Allah, semua yang dikerjakan dan semua yang ditinggalkan. Atharahum, bekas sujud ya, sedekah jariyahnya, masjidnya, rumah ibadahnya, anak solehnya, ilmunya, semua yang ditinggalkan Allah catat menjadi pahala jariyah. Awalnya ketika Nabi hendak memperluas masjid, maka beberapa sahabat tidak berkenan untuk pindah. Alasannya enak dekat masjid, setiap hari ya bisa sholat di masjid. Tapi masjid membutuhkan perluasan karena jumlah yang sholat semakin banyak. Sulit untuk memberikan itu. Gantinya ganti untung, bukan ganti rugi. Berkali lipat sahabat boleh pindah di situ, aku ganti untung bukan ganti rugi. Tidak mau, kami ingin dekat masjidnya Nabi. Setelah turun ini, Masya Allah, langkah kakinya dihitung pahala. Semakin jauh semakin pahalanya dihitung, karena bekasnya yang dihitung oleh Allah. Selain dari amal perbuatannya dicatat, bekasnya pula dicatat. Jadi kalau roda kendaraannya berputar banyak, insya Allah catatannya, karena sekarang pakai roda, kalau dulu pakai tapak kaki. Masya Allah. Artinya akhirnya para sahabat, ya sudah, Bani Sulaim, sudah kalau begitu kami siap untuk kepentingan bersama, kami siap, dan engkau mendapatkan catatan setiap langkah kakimu menuju rumah Allah. Allah angkat derajat, Allah hapuskan dosa. Sehingga itulah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kalau bahasa sekarang adalah legasi.
Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal. Itu masih dicatat, padahal orangnya mungkin sudah berada di alam kubur. Itulah maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Baru saja Nabi berselimut, apa yang Allah perintahkan? Qumil laila Muhammad, sekarang kamu sholat malam. Dari situlah Nabi sholat malam sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Tidak pernah berhenti, semalam pun tidak pernah berhenti untuk tidak menunaikan sholat malam. Wajib bagi Nabi. 1 tahun lamanya, para sahabat juga wajib. Kemudian diberikan keringanan, tapi sahabat itu diberikan keringanan malah nyari keberatan. Kalau kita diberikan keberatan, nyari rukhsah keringanan, azimah keberatan. Sudah diringankan 1 tahun karena sudah biasa, mereka tidak bisa meninggalkan. Yang nanti puncaknya itu ketika sholat taraweh. Malam pertama Nabi keluar Ramadan. Malam kedua ditunggu enggak keluar. Malam ketiga pun tidak keluar. Wah, ada apa ini Nabi? Jangan-jangan sakit atau Nabi sedang isoman. Maka sahabat besoknya bertanya, Nabi, engkau sakitkah? Kenapa engkau enggak keluar bersama kami? Nabi diam. Engkau sakitkah? Kenapa engkau tidak mengimami kami sholat? Malam Ramadan ini malam yang mulia. Setiap malam sudah pasti sholat, karena memang wajib bagi Nabi. Nabi katakan, bukan itu. Kalau aku setiap malam keluar bersama kalian, khawatir nanti jadi wajib. Dan kalau wajib, berat bagi kalian. Bagi kalian, sahabatku, mungkin tidak berat. Setelah kalian ada tabi'in, tabi'in, dan ada kita umat akhir. Coba kalau wajib, Masya Allah. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Nanti ayat yang keempat kelima, warattilil qur'ana tartila. Bekalnya cukup 13 tahun di Mekah. Ke Madinah 8 tahun. Allah anugerahkan, wahai Muhammad, engkau kembali ke Mekah setelah 8 tahun di Madinah. Jadilah itu yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Seandainya, kata para ulama, seandainya tidak ada hijrah Bapak Ibu, wallahu a'lam, tidak tahu yang terjadi di Mekah, tidak tahu bagaimana yang terjadi di Madinah. Mekah itu kiblat ekonomi, rihlatas syita'i wassoib. Madinah tidak ada yang tahu. Orang masyarakat sekitar enggak kenal Madinah, kenalnya Mekah. Ada Ka'bah, Ka'bah sudah ada. Tapi orang-orang tawaf, orang-orang musyrik tawafnya tidak berbusana. Yang ibu-ibu, yang laki-laki tidak berpasana, tidak. Ya, memang begitu. Uryanan disebutkan dalam riwayat. Bayangkan. Mereka masyarakat kenal Mekah karena ada Ka'bah. Di situ pula ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kenal. Ekonominya juga tingkat tinggi karena rihlatas syita'i wassoib. Bangsa Quraisy unggul dalam perniagaan. Musim panas, musim dingin, Masya Allah. Demikian juga semua kenal dengan masyarakat Mekah. Karena kabilah-kabilah di Mekah adalah kabilah-kabilah yang paling dihormati, paling disegani. Belum mengenal Madinah. Tapi subhanallah, Nabi pindah ke Madinah bersama penduduk Madinah dengan orang-orang muhajirin. Jadilah Madinah disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Sedang Mekahnya bukan berubah, bukan berkurang kebaikannya. Mekahnya setelah ditinggalkan Nabi, ada hikmahnya. Mekah pula setelah ditinggalkan Nabi 8 tahun, Mekah menjadi Mekah Al-Mukarramah. Ternyata ditinggalkan itu penting juga ya. Nabi Yunus berdakwah. Kampungnya namanya Ninawa, nggak tahu bahasa apa. Yang jelas bukan bahasa Arab. Kampungnya Ninawa. Karena tidak diterima, Nabi Yunus ya berijtihad.
Ijtihadnya berpindah, berhijrah. Di sini mah enggak diterima, aku pindah ke tempat yang lain. Naiklah kapal, kemudian muatannya penuh. Setelah dibuang beberapa perbekalan, masih tetap goyang ya kapal itu, maka diundi, harus ada yang keluar dari kapal ini. Bebannya keberatan. Padahal Nabi Yunus paling banter, beratnya katanya 70-80 kilogram. Berarti kan kecil sebetulnya. Tapi harus ada yang keluar dari kapal ini. Diundi 3 kali, tetap keluar namanya Yunus bin Matta. Jadi undian dari dulu sudah ada, tapi tidak berhadiah. Undian sudah ada. Diundi 3 kali, namanya Yunus bin Matta. Yang kedua deh, jangan Yunus. Yunus orang baik. Masa kita persilahkan Nabi Yunus keluar, kemudian masuk ke dalam laut, bahaya. Yunus orang baik, cari yang gak baik. Gak ada lah yang mau. Setelah diundi 3 kali Yunus bin Matta, Masya Allah. Tadi ditinggal, gak ada yang beriman. Maaf, ketika Nabi Yunus ada di Ninawa, gak ada yang beriman. Nabi Yunus pergi, kemudian Nabi Yunus ditegur oleh Allah, dimakan oleh ikan. Nabi Yunus kembali ke kampung halamannya. Fa'amanu fafatta'nahum ilahin. Semua sudah beriman. Kadang-kadang penting ditinggal ya. Ya, anak sulit banget. Ditinggal sebentar. Ternyata, ayo nak sholat berkali-kali. Ya, orang tuanya pergi, anaknya sholat. Kadang-kadang begitu ya cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Maryam 46. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahjurni maliya, tinggalkan aku barang waktu yang lama. Ternyata hadirin wal hadirat, salah satu solusi atau hikmah dari hijrah ini, manakala terjadi sesuatu, maka biarkan ia sebentar, kemudian tinggalkan. Lama-lama insya Allah akan menjadi lebih baik, dengan syarat nawaitunya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ya dulu ya, kalau sekarang enggak lagi kayak gitu ya. Nabi Ibrahim juga berhijrah, meninggalkan keluarganya di Mekah. Nabi Adam berhijrah dari atas ke bawah. Kalau bisa dikatakan hijrah. Semua kita mengalami hijrah, Bapak Ibu. Masjid paling banyak namanya Masjid Al-Muha. Wallahu alam. Kalau Masjid Ansor ada nggak, Pak? Masjidnya Al-Muhajirin. Saya punya teman namanya Ansorul Azim dari Tulung Agung. Ansor itu tulung, Azim itu agung. Jadi Ansorul Azim tulung. Memang tulungan. Jadi pertolongannya pertolongan gede gitu ya. As-Saff ayat 14, bahwa sesungguhnya hijrah ini, kalau tidak ada hijrah, tidak ada orang Muhajirin, tidak ada orang Ansor. Orang Muhajirin adalah penduduk Mekah yang berpindah. Orang Ansor adalah penduduk Madinah yang sudah menempati Madinah. Walladzina tabawdaru wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Al-Hasyr ayat 9. Tetapi setelah peristiwa hijrah, Allah ganti namanya. Penduduk Mekah yang berhijrah namanya Muhajirin, bukan penduduk Mekah lagi. Yang paling indah adalah orang-orang Madinah, penduduk Madinah. Allah ganti namanya Al-Ansor. Al-Ansor itu artinya para penolong. Ya ayyuhalladzina amanu, As-Saff ayat 14. Kunu ansarallah, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Dulu sahabat-sahabat Madinah menolong sahabat-sahabatnya yang berhijrah, semuanya diberikan, sampai saking hebatnya Bapak Ibu, mereka itu saling mewarisi. Ayat 75 surat Al-Anfal. Awalnya saling mewarisi. Jadi mereka berteman, ada orang berhijrah, terus udah tinggal di rumahku saja. Lama-lama bukan hanya teman, ini harta warisku untukmu. Bayangkan, padahal nggak ada hubungan keturunan, nggak ada hubungan nasab yang nanti dibatalkan oleh Allah. Tidak boleh. Waris hanya diberikan kepada ahli waris.
Tapi saking dekatnya hubungan mereka, hampir-hampir mereka itu mewarisi hartanya, bahkan memberikan hartanya bukan kepada keluarganya saja, tapi sampai kepada sahabat-sahabatnya. Kalau tidak ada hijrah, tidak ada muhajirin, tidak ada hijrah, tidak ada al-ansor. Sekarang tidak ada hijrah Bapak Ibu, tapi yang selalu ada al-ansor. Cuman mohon maaf, memang peringatannya hijrah, bukan peringatannya ansor. Bagus ya kalau kita ganti. Ayo kita peringati ansor, hari ansor sedunia, yaitu Indonesia di tahun 2018 dalam survei World Giving Index itu Masya Allah menempati urutan pertama negara paling dermawan seluruh dunia. World Giving Index, indeks negara terdermawan, ya, itu urutan pertama Indonesia. Hebat kan? Itu ansor, cikal bakal dari yang dijalankan. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Allah mengabadikan muhajirin dan ansor. Ayat-ayat hijrah berulang 280 kali di dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah Allah anugerahkan gelar yang paling tinggi. Penduduk Makkah namanya muhajirin, penduduk Madinah namanya al-ansor. Kita masih ada kesempatan, karenanya hijrah itu tidak berhenti. Kan 1443, nanti 144, nanti 1445, wallahu alam sampai kapan. Selama masih ada, ya, pintu tobat hijrah itu berlangsung. Kan hijrahnya Nabi bukan sekedar berpindah, tetapi di situ keadaannya jauh lebih baik, akhlaknya lebih mulia, dibekali oleh Allah ibadah agung, sholat malam dan baca Al-Quran. Jadilah masyarakat itu saat itu adalah Madinah al-Munawwarah, Mekah yang ditinggalkan, jadilah Mekah al-Mukarramah. Hebat. Karenanya memaknai ayat-ayat hijrah berarti kita insya Allah tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dikatakan oleh Imam Ghazali, hijrah itu intinya Bapak Ibu, kan kita ingin meningkat terus, lebih baik, dan puncak baiknya itu husnul khatimah, bukan husnul muqaddimah. Kalau husnul muqaddimah berarti awal yang baik. Bagus juga sih awal yang baik, tapi relatif kan. Jarang orang dari awal baik banget, jarang. Sahabat Umar nggak gitu. Awalnya tahu semua, meningkat, puncaknya husnul. Kita pula awal mungkin pernah melakukan dosa, iya. Pernah kita berbuat maksiat, iya. Tapi yang dihitung oleh Allah berdasarkan peristiwa ini, konteksnya adalah orang itu masih diberi kesempatan berhijrah menjadi lebih baik. Puncaknya adalah husnul. Kalau nggak begitu berat kita Bapak Ibu. Kalau dihitung paling tinggi, hitungannya pertama wallahu a'lam. Udah hitungan paling tinggi ketika SMA, Masya Allah. Gimana kira-kira Pak? Hitungan yang paling menentukan ketika usia remaja, waduh paling berat itu. Tapi hitungan yang menentukan adalah hitungan di akhir, namanya penghitungan akhir. Itulah sebuah anugerah husnul khatimah. Kalau tidak ada peristiwa hijrah, yaitu meningkat menjadi lebih baik, terus menjadilah manusia-manusia yang husnul khatimah. Wallahu a'lam apa yang terjadi pada umat manusia. Kan dengan hijrah ini semuanya menjadi lebih baik. Bapak Ibu, hijrah itu bukan maunya Nabi, bukan inisiasinya para sahabat. Ada sahabat namanya Imru'ul Qais. Ini yang keberapa? Bahwa hijrah di dalam kitab hadis dikaitkan dengan niat. Berarti ketika kita memaknai hijrah, kita sedang memaknai nawaitu kita. Innamal a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Biasanya stop sampai di sini. Amal itu tergantung niat dan seseorang diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Padahal hadisnya masih berlanjut. Faman kanat hijratuhu ilallah. Hadis tentang hijrah berada di dalam hadis tentang niat. Padahal niat adalah segala-galanya. Orang beramal sama, niatnya beda, maka nilainya beda. Orang beramal tergantung niat. Hijrah dulu ada sahabat Imru'ul Qais. Ini diabadikan di dalam hadis. Sahabat ini beberapa kali diajak berhijrah. Ayo kita berhijrah. Nabi udah berhijrah. Sahabat yang lain udah. Aku di sini aja Pak. Aku sudah insya Allah ya. Ini di sini aja. Aku tidak mau berhijrah. Beberapa kali diajak ya. Kloter pertama sudah jalan masih aja dia nggak mau. Karena hijrah bukan sekaligus, bertahap. Keadaan. Kalau sekaligus berat, kendaraannya tidak memadai. Kloter kedua berikutnya. Pada kloter terakhir dia datang ke Nabi. Nabi, aku mau berhijrah. Nabi tersenyum. Nabi tahu bahwa sahabat ini ada maunya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Telisik demi telisik. Ternyata sahabat ini mau berhijrah setelah perempuan yang ia ingin nikahi juga sudah ada di dalam bis. Oh, hadisnya ada, Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi niatnya berhijrah bukan karena Allah. Hijrahnya karena perempuan yang ia ingin nikahi juga sudah ada di dalam, enggak ya, sudah berhijrah. Waduh, ini sudah berhijrah. Langsung datang ke Nabi. Nabi, aku hijrah deh. Nabi mulia, bijaksana, enggak nanya. Kamu hijrahnya karena apa? Nabi tidak nanya. Dan tidak berhak nanya nawaitu seseorang. Tapi bagi kita, niat itu penting. Tapi kita tidak perlu nanya niatnya orang. Bu, yang ikhlas ya Bu, enggak usah nanya. Bu, niatnya apa Bu? Enggak usah nanya. Niat itu di dalam hati. Niat itu adalah refleksi diri. Ketika sahabat ini penting, ketika sahabat ini datang dan mau berhijrah, Nabi tahu bahwa sahabat ini hijrahnya bukan karena Allah. Karena beberapa kali nggak mau, tiba-tiba mau. Berarti ada mau. Kan awalnya nggak mau. Berkali-kali diajak nggak mau, tiba-tiba mau. Berarti ada mau. Ya memang maunya ada. Ya, namanya mau. Berarti ada maunya Bapak Ibu. Tapi itulah bijaksananya Nabi. Kalau kita mungkin, Mas, lurusin niatmu dulu, ya, jangan ke masjid sampai niatmu lurus. Enggak ke masjid dia. Wah, syukur saya ditunggu lurus, enggak lurus-lurus. Justru kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, seseorang ketika beribadah merasa dirinya belum ikhlas, jalankan ibadah lagi, terus ibadah lagi, yakin nanti ikhlas. Tapi kalau baru saja menjalankan ibadah kemudian merasa tidak ikhlas, besoknya tidak ibadah, selama-lamanya tidak akan ikhlas dan tidak akan ibadah. Memang itu setan yang tepuk tangan tuh, digodain gitu aja udah cemen, gak mau lagi tuh. Mau sholat, aduh takut dibilang alim, besok gak sholat. Setannya yang seneng tuh, digodain kayak gitu aja, baru diomongin kayak gitu sudah mundur dari ibadah. Makanya terus beribadah. Kenapa? Karena ibadah yang dijalankan, amal soleh yang terus menerus, itulah yang akan meningkatkan keikhlasan. Memang solusinya itu. Saya nunggu baik Ustaz, saya nunggu kalau saya udah baik banget, saya ke masjid nggak baik-baik. Memang kalau nggak ke masjid tambah baik, wallahu a'lam. Tapi ayo saja jalankan terus menerus. Abdullah bin Mubarak mengatakan itu, bahwa orang beramal karena manusia betul riya, tapi orang tidak jadi beramal karena manusia bisa masuk kategori syirik kecil. Beramal karena manusia riya. Yang terbaik adalah seseorang menghindarkan dari riya
atau menghindarkan dari syirik, yaitu ia dengan terus-menerus beramal sampai kapanpun. Dan disitulah nanti seseorang yang beramal karena Allah terus berikhtiar, nanti dia disebut oleh Al-Quran dengan Al-Mukhlasin. Yusuf ayat 24. Al-Mukhlasin. Ternyata Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada Pak Mukhlas atau Pak Mukhlis. Mukhlas itu lebih tinggi dari mukhlis. Kita kan sering mendengar wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Orang ikhlas namanya mukhlis. Tapi orang paling ikhlas namanya mukhlas. Surat Yusuf 24. Innahu min ibadinal mukhlasin. Saat Nabi Yusuf sudah berduaan dengan Zulaikha, falamma hammat bihi wa hamma biha, kemudian melihat cahaya dan Nabi Yusuf takut, karena itu adalah teguran dari Allah. Tegurannya bentuknya cahaya. Kita biasanya tegurannya orang tua, aduh ayah ibu kelihatan wajahnya, enggak jadi deh, bagus Pak ya. Mau maksiat terbayang wajah orang tua, tidak jadi, bagus. Nabi Yusuf mau maksiat, ada cahaya, dia langsung ingat ini teguran dari Allah, langsung lari, sayang ditarik sama Zulaikha, koyaklah baju belakangnya. Ternyata di depan sang tuan sudah nunggu. Waduh, kalau tidak dimaknai hijrah, wallahu a'lam apa yang terjadi. Innahu, akhir ayatnya, innahu min ibadinal mukhlasin. Dia itu termasuk hamba-hamba yang diikhlaskan oleh Allah. Tidak mungkin ada mukhlasin kalau tidak saya nunggu mukhlasin aja nggak bisa. Sama dengan kalian tidak akan masuk surga melainkan dengan rahmat Allah. Nunggu rahmat nggak bisa. Rahmat itu jangan ditunggu, dicari, dikejar. Apa caranya? Beramal, beribadah. Memang hadisnya kalian tidak akan masuk surga ya melainkan dengan rahmat. Rahmat jangan ditunggu. Saya nunggu di rumah ya, insya Allah rahmat datang. Jangan ditunggu, rahmat dicari. Rahmat itu dikejar melalui ibadah dan amal soleh. Maka hadis ini bukan menjadikan manusia tidak beribadah, hanya nunggu rahmat, tapi justru hadis ini adalah mengisyaratkan, ayo jangan lupa ketika ibadah nawaitunya lillah, itu saja. Sehingga rahmat Allah semakin banyak, tapi rahmat Allah persyaratannya adalah amal ibadah di sisi Allah. Tidak mungkin orang mendapatkan rahmat tanpa ibadah, tanpa amal soleh. Jika semuanya mendapatkan rahmat, ini rahmat yang paling tinggi, bukan maknanya rizki. Kalau rizki itu Allah tidak beda-beda. Rahmat yang bernama surga itu Allah berikan kalau nilainya bagus, nilai amalnya faman thaqulat mawaziduh. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah hampir pukul 6. Surat An-Nisa ayat 100. Masya Allah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang mau berhijrah, maka Allah siapkan dua, muraghaman katsira ya, tempat yang lebih luas, dan rizki yang banyak, wasa'ah. Atau tadi rizki yang banyak dan tempat yang lebih luas. Lihat hijrah tadi Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi tahu bagaimana kondisi Madinah? Tidak. Belum ada Google Map, belum ada teknologi atau ilmu namanya survei. Kita sekarang kalau mau pindahkan survei dulu. Nabi enggak tahu ini Madinah kayak apa orangnya, baik-baik atau enggak tahu. Tingkat ekonominya di sini bagus atau tidak, Nabi nggak tahu. Yang penting perintah Allah, pindah kamu dari Mekah ke Madinah. Bayangkan, beberapa sahabat sudah kaya di Mekah, sudah kaya, dan mereka meninggalkan segala-galanya. Tapi itulah Allah ganti dengan lebih. Karenanya yang kemudian sukses di Madinah adalah sahabat-sahabat yang hijrah. Abdurrahman bin Auf contohnya.
Ketika nyampe ke Madinah enggak punya apa-apa. Tapi hebat waroknya beliau, ketika sahabat Ansor menawarkan bantuan, "Mas, ayo tinggal di rumahku. Mas, kalau perlu modal ini." Kata dia, "Wahai sahabatku, tunjukkan di mana pasar." Ya, blok A atau blok apa, Tanah Abang. Dia cuma minta tunjukkan pasar dan aku akan berdagang di situ. Sukses dagangnya, jadi orang terkaya di Madinah. Dulunya di Mekah juga kaya. Karena berhijrah ia tinggalkan semuanya. Apakah Allah sia-siakan? Apakah Allah biarkan? Tidak. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'ah. Allah siapkan tempat yang lebih luas dan rezeki yang lebih banyak. Kita muhajirin, rata-rata Bapak Ibu muhajirin. Saya pun muhajirin ke Jakarta. Subhanallah, apa yang Allah siapkan? Tempat yang lebih luas, rezeki yang lebih lapang. Asalkan nawaitunya adalah lillah. Bahkan mungkin ini bapak-bapak para senior, ya, ada yang berhijrah setiap 2 tahun. Hijrah lagi. Tugas kantor 2 tahun pindah. Ada sahabat saya gitu, tiap 2 tahun pindah. Setelah udah 55 menjelang pensiun, baru Jakarta. Alhamdulillah dia bilang, keliling ya. Iya, berhijrah. Ketika itu kita maknai hijrah adalah sunnatullah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berhijrah. Kalau nawaitunya, ya Allah, engkaulah yang menetapkan hamba berhijrah. Ini untuk kehidupan hamba, untuk keluarga hamba, untuk tugas hamba. Hamba hanya mohon, An-Nisa ayat 100, engkau anugerahkan kepada hamba. Maka yakinlah ada peningkatan-peningkatan, kebaikan-kebaikan. Mungkin berhijrah tempatnya jauh dari masjid, tapi ininya sudah diisi, maka ia akan mencari masjid. Mungkin jauh dari majlis, tapi ininya sudah diisi, ia akan cari majlis-majlis untuk menguatkan. Tadi malam saya ke Jerman, tapi online ya. Kalau di statusnya tulis ya, mohon doa saya pergi ke Jerman, tapi online, enak itu ya. Jam 9 sampai jam 11 Pak. Karena di kita jam 9 malam, di sana enak itu ya. Habis asar Ustaz enakan di situ. Kitanya udah ngantuk-ngantuk sampai jam 11 ya. Bagaimana kami yang harus berhijrah ke Hamburg karena tugas, ada tugas belajar, tugas negara. Kita katakan peristiwa hijrah ini mengingatkan, dimanapun bumi Allah tidak ada yang tidak baik. Semua bumi Allah adalah baik, asalkan kitanya yang baik. Selama kita berusaha menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita, menjaga nama baik kita, insya Allah dimanapun bumi dipijak, disitulah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itulah yang membuat Nabi ya berhijrah, para sahabat berhijrah di Madinah. Nabi welcome banget. Mekah enggak di welcome, enggak disambut. Di Madinah malah tola'al badru. Pada Nabi enggak pernah itu, enggak pernah kirim-kirim surat, enggak pernah. Mas, aku mau datang, enggak ada. Nabi enggak kenal, enggak kenal. Sahabat pun enggak kenal. Tapi bayangkan, itulah senario Allah, nyampe saja sudah disambut dan semua kebutuhan orang-orang muhajirin disiapkan. Padahal Al-Hasyr ayat 9. Bapak Ibu, apakah orang Madinah semuanya kaya? Tidak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya meskipun mereka pun dalam keadaan dulu bayangan saya waktu di madrasah, orang Madinah wajar bantu, kan orang kaya-kaya. Enggak semuanya. Betul ada sahabat kaya, ada yang tidak mampu, tapi Allah abadikan mereka mengutamakan sahabat-sahabatnya meskipun mereka amat sangat membutuhkan khasasah atau kesulitan. Akhir ayatnya, wa may yuqashuha nafsi, orang yang terbebas dari kekikiran, dari sifat kikir, faulaika humul muflihun. Sehingga dikatakan, sebagian ulama tafsir mengatakan, kalau tidak ada hijrah, tidak ada belajar infak dan sedekah, tidak ada belajar
dermawan. Dengan hijrah ini manusia menjadi lebih dermawan kepada sesamanya, dan Allah tidak kurangi, malah Allah tambahkan rizkinya, Allah perluas rizkinya. Hubungannya baik, Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Seandainya tidak ada Muhajirin, nggak bisa itu orang Ansor membangun Madinah dengan baik. Kalau tidak ada orang Ansor, nggak mungkin juga orang Mekah yang berhijrah membangun Madinah. Bersama-sama Muhajirin dan Ansor jadilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan peristiwa hijrah yang sudah 1443 ini kita selalu memaknainya. Ayat-ayat Al-Quran membimbing kita, hadis-hadis Nabi mengingatkan kita. Kita berhijrah untuk kebaikan kita di dunia, untuk kebaikan kita di akhirat, dan peningkatan terus menerus sampai puncaknya insya Allah. Hijrahlah yang membawa kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan alokasi waktunya sampai pukul 6 lebih dikit ini. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita menunaikan sholat sunnah syuruk, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya yang hadir, wabil khusus para pengurus DKM dan Bapak Ibu semuanya yang selalu berusaha berhijrah menuju lebih baik. Dan masjid ini itulah yang pertama kali dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Quba, baru Masjid Nabawi, karena itulah titik tolak dari pengabdian, penghambaan ibadah kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah ridhoi, Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi dan berikan kita pertolongan, insya Allah semuanya dalam rangka beribadah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.